Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimah, Badar adalah nama sebuah lembah yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Lembah ini diapit oleh dua bukit, yaitu di timur bukitnya bernama Udwah Al-Quswa dan di barat bukitnya bernama Udwah Ad-Dunya. Sedangkan di sisi selatan terdapat bukit bernama Bukit Al-Asfal. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar terus mendapat info-info menarik lainnya. Juga like dan share jika video ini bermanfaat. Sejak masa sebelum Islam, Lembah Badar sudah menjadi jalur yang banyak dilintasi kafilah-kafilah dagang yang berasal dari Mekah atau Yaman yang hendak berniaga ke Syam, yaitu Suriah dan Lebanon. Tanahnya yang subur karena memiliki campuran pasir dan tanah, dengan beberapa mata air di lembah tersebut membuat para kafilah bisa singgah beristirahat di lembah ini dengan nyaman. Lembah Badar memang menjadi sangat dikenal dalam sejarah Islam karena menjadi saksi suatu peristiwa besar yang menjadi tonggak sejarah perkembangan Islam. Di lembah inilah pertempuran besar antara umat Islam dari Madinah dan kaum musyrikin dari Mekah terjadi. Perang Badar dalam Islam yang terjadi pada tahun kedua Hijriah antara pasukan kaum muslimin dan kaum musyrikin Mekah. Peran ini sangat penting bagi kaum muslimin demi tegaknya panji tauhid dan izah Islam. Ketika periode Mekah, umat Islam belum diperintahkan untuk berperang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena jumlah mereka yang masih sangat sedikit. Setelah penduduk Madinah banyak yang masuk Islam dan umat Islam di Mekah hijrah ke Madinah, kekuatan Islam semakin bertambah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkan mereka mengangkat senjata melawan orang-orang kafir Quraisy Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi, dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Al-Quran, Surah Al-Hajj ayat 39. Perang Badar terjadi karena awalnya Rasulullah SAW ingin mengambil kembali harta kaum muslimin Mekah yang diambil oleh orang-orang kafir Quraisy. Untuk itu, beliau menghadang kafilah Quraisy yang datang dari Syam yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan yang mengetahui kabar tersebut segera mengutus seseorang untuk menyampaikan kepada saudara-saudara musyrik mereka yang ada di Mekah agar melindungi kafilah dagang itu dari kaum muslimin. Kedua pasukan bertemu di Badar tepat pada tanggal 17 Ramadan. Pasukan kaum muslimin berjumlah 313 orang, dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dengan 2 ekor kuda dan 70 ekor unta. Pemegang panji utama adalah Mus'hab bin Umair radhiyallahu anhu. Sedangkan dari pihak kaum musyrikin berjumlah 1000 orang, dilengkapi dengan 100 ekor kuda, 700 unta dan 600 baju besi untuk berperang. Mereka dipimpin oleh Abu Jahal laknatullah alaihi. Pada malam sebelum pertempuran, Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan beliau dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jika Engkau membinasakan pasukan kaum muslimin, maka setelah hari ini Engkau tidak akan disembah. Melihat Rasulullah SAW berdoa begitu khusyuk, Abu Bakar mendekati beliau dan memberi semangat kepada beliau bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menepati janjinya, yaitu memenangkan kaum muslimin. Perang pun berkecamuk antara kedua pasukan. Pada akhirnya, pasukan kaum muslimin berhasil meraih kemenangan, sementara pasukan musyrikin mengalami kekalahan. Sekitar 70 orang kaum musyrikin terbunuh, di antaranya adalah para pembesar Quraisy, seperti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf,
Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Sementara kubu pasukan muslimin sebanyak 14 orang gugur sebagai syuhada. Pada perang Badar, ribuan malaikat turun membantu pasukan kaum muslimin. Dalam sirah Ibnu Hisham disebutkan dari Ibnu Abbas bahwa seseorang dari Bani Ghifar yang melihat pertempuran tersebut dari atas gunung tiba-tiba melihat awan yang mendekat. Dari awan tersebut ia mendengar ringkikan kuda dan suara perintah untuk maju bertempur. Seorang sahabat berkisah, "Ketika aku membuntuti salah seorang musyrik pada perang Badar untuk menebasnya, tiba-tiba kepalanya terputus sebelum pedangku mengenainya. Aku pun sadar bahwa orang tersebut ditebas pihak lain." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup. Jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda." Al-Quran, Surah Al-Imran, ayat 124 dan 125. Setelah perang usai, Rasulullah SAW menginstruksikan agar semua korban perang dari pihak musyrikin dibuatkan lubang. Mayat-mayat itu lalu dimasukkan ke dalam lubang dan ditimbun. Rasulullah berdiri di pinggir lubang dan berseru, "Apakah kalian sudah menyadari bahwa janji Rob itu benar? Saya sudah menyadari dan membuktikan janji Rob itu benar." Seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau berbicara kepada orang mati yang sudah menjadi mayat." Rasulullah SAW bersabda, "Kalian tidak lebih bisa mendengar daripada mereka. Bedanya, mereka tidak bisa menjawab kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan pasukannya untuk pulang ke Madinah. Ia menugaskan Abdullah bin Ka'ab bin Amr untuk mengurus harta rampasan. Harta rampasan perang itu beliau bagi-bagikan sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini, Lembah Badar menjadi salah satu kota yang berada di wilayah Provinsi Madinah dengan nama lengkap Kota Badar Hunain. Jarak kota ini dari kota suci Madinah mencapai sekitar 130 km. Pada salah satu lokasi di lembah tersebut, terdapat bangunan tembok menyerupai benteng yang mengelilingi areal cukup luas. Lokasi yang dipagari benteng tersebut diperkirakan menjadi lokasi pertempuran sekaligus tempat dimakamkannya para syuhada yang gugur dalam perang Badar. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah dari kami, semoga bisa bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.